Bertemu kembali di Ruang Ngobrol. Nah, kita masih dalam rangka membahas novel-novel ya. Ya, Kali ini kita bahas satu novel. Perangnya Mbak Poppy ya. Iya. Poppy War judulnya. Poppy War. Perangnya Mbak Poppy. Atau bahasa Indonesianya adalah Perang Opium. Anginnya bahaya sekali ini. Aku deg-degan tripodnya ceblok ya. Untung enggak. Nah, Perang Opium nih, The Poppy War. Aku baca ini karena dipaksa dia. Enggak, aku beli ya. Aku memang udah beli karena covernya gila kan, covernya bagus banget ya. Bagus. Siapa yang kita semua sepakat lah pasti. Teman-teman yang nonton pasti sekilas sepakat. Bahkan novelisnya sendiri mengakui kalau edisi Indonesia itu edisi yang paling dia sukai. Secara covernya emang luar biasa bagus. Aku baca karena cover. Aku beli karena covernya. Aku baca entah kapan-kapan. Tadinya begitu. Nah, demi itu terus kamu selesai baca. Ayo pas nang Jogja dibahas. Aku maksa. Baca lah. Kita coba-coba dulu. Udah beli. Nggak bisa berhenti. Oke. Pada dasarnya aku nggak suka, bukan nggak suka ya. Aku kurang nyaman baca novel fantasi ya. Tebel lagi. Ini Novel. kalau versi Indonesianya 500-an halaman. 560. Yang Republik Naga 600-an. Iya, yang ini 565 halaman. Ada bookmarknya jadi enak lah. Nggak kayak buku yang lain. Biasanya memang ada bookmark sih kalau novel terbitan ya, Gramedia. Ini satu dari sedikit novel Fantasi ya? fantasi yang aku baca. Aku tuh kalau novel tuh lebih suka baca yang drama. Kayak Laut itu aku suka. Laut itu aku suka. Atau novel-novelnya Wina Effendi, novel-novelnya Dewi Lestari, bukan yang seriesnya Supernova. bukan yang series Supernova itu aku juga suka baca. Nah, makanya Poppy War itu apalagi terjemahan ya. Aku juga termasuk orang yang kurang suka baca novel terjemahan. Genre apapun. Genre apapun. Ada pengecualian nggak? Sherlock gitu mungkin? Sherlock? Agatha Christie? Iya, Agatha Christie masih oke. Tapi kalau Kurang kayak ya, gini, kurang. ini bukan Karena zona nyaman ya? Karena aku dengki, aku pengen nerjemahin novel. Nggak dapat. Semoga penerbit ada yang Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Kita nggak bisa mengendalikan soalnya. Iya, apalagi novel sepanjang ini ya. Kan nggak mungkin selesai dalam sehari gitu. Feel-nya, mood-nya, dan waktu nerjemah. Dan aku bacanya, enjoy banget, bagus banget itu loh. Fiksi yang fantasi yang aku baca itu kan Lord of the Rings sama Harry Potter. Tier-nya atas-atas nih. Itu udah standar. Jadi standar aku cukup tinggi nih. Jadi ketika aku baca ini, untungnya tidak. Ekspektasi pertama apa baca ini? Nggak ada sama sekali. Orang udah blurb-nya aja nggak aku baca. Ini sebenarnya di grup internal kami tuh aku udah sering nge-spoiler ini. Karena aku kayak live report gitu kan waktu baca. Wah ini keren gitu. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Tapi kayaknya dilewatin sama Mas Darius. Oh, aku baca. Oh iya, aku baca. Cuman kita nggak paham konteks ya. Iya. Baru pas baca, lo iki sing wingi ngono ya. Kapan Mbak Pau ini metu ya? Iya. Jadi buatku sendiri yang orang yang jarang baca fantasi dan benchmarkku itu ada Lord of the Ring dan dia nggak sampai sekeren itu enggak, tapi bisa memuaskan. Kalau dari kamu sendiri gimana? Aku sih karena memang novel fantasi ini salah satu genre yang sering ku baca ya. Apalagi soft spot ya? Gimana? Soft spot? Iya gitu, soft spotnya. Apalagi yang adult. Itu udah dari awal-awal aku pertama baca fantasi itu memang pertama yang adult. Dan ini tag-nya ini adalah yang adult. Tapi waktu baca-baca review apalagi di Goodreads, kemudian di Instagram dan lain-lain tuh bilangnya ini nggak cuma sekedar yang adult nih katanya. Akhirnya dengan sedikit ragu sebenarnya karena kan dari aku sendiri ekspektasinya yang adult itu adalah ringan, walaupun fantasi tapi ringan gitu dan banyak trope-nya. Yang adult itu identik dengan ringan ya? Sebenarnya nggak juga, tapi kayak trope-nya itu berulang-ulang kan. Jadi kayak paling abis ini ada ini gitu. Bella itu yang adult kan? Bella, Twilight ya. Twilight itu harusnya yang aku baca itu sih, jelek. Saya nggak baca. Gitu, jadi waktu baca ini ya kayak agak-agak takut gitu karena reviewnya tuh bilangnya kayak ini tuh politiknya, intriknya, waktu perangnya itu beda gitu dari yang adult pada umumnya. Jadi agak-agak takut karena kan mikirnya ini bacaan ringan gitu. Ternyata ya tidak ringan sama sekali. Kita disiksa baca ini. Aduh, dijungkir balikan semuanya lah gitu. Penulisnya luar biasa. Wow. Hal yang kupuji pertama kali buat ini adalah settingnya.
settingnya. Boleh kita kasih lihat kali Oh, ya? bentar. Mana? Mapnya coba. Nah, Novel fantasi itu akan selalu identik dengan map. map. Jadi peta dunianya Peta. untuk mengenalkan, biar memudahkan penulis juga. Detik ketika aku lihat ini, aku langsung jatuh cinta. Aku langsung merasa, oh, at the very least aku akan enjoy baca ini. Iya. Kira-kira kalau yang nonton ini ngelihat ini kayak, kok kayak ini nggak sih? Iya. Gitu. Ini adalah pseudo Cina, Jepang, dan kawan-kawan. Iya, Cina, Jepang, dan Ini Cina, ini Jepang. Oh jelas. Kembali, Namanya kembali. Federasi Mugen ya. Iya, apalagi namanya juga ke Jepang-Jepangan Jepang. gitu ya. Terus ada ini kecil di sini. Jadi yang kupuji pertama itu adalah settingnya, karena aku tuh orang yang suka sejarah ya. Udah kita kalau udah nonton laut pasti tahu lah. Aku suka sejarah, kemudian aku juga terutama aku suka sejarah Cina. Kaisar-kaisarnya banyak dan lain sebagainya. Dan settingnya ini beneran mereplikasi sejarah Cina dari Qin Shi Huang. Oke, ini saya mulai roaming nih. Kaisar pertama yang penyatuan Cina, Kaisar Merah. Oke. Kaisar Merah di sini sampai kemudian generasi yang lebih sekarang ini si Generasinya ini ya. siapa? Tokoh utamanya ini Sudaji, namanya iya. bukan Permaisuri. Oh iya. Permaisuri itu. Tokoh utamanya ini namanya Rin. Maharani istilahnya, Maharani di sini. Makanya settingnya itu beneran Cina banget nih. Terus kemudian dari beberapa provinsi, itu aku langsung, ini kan pas perang di sana gitu. Jadi provinsinya ini kalau di buku Poppy War ini pakai nama-nama pakai zodiak nama ya. Ini Zodiak Cina tapi. Gramedia ada miss satu nih, dia ada satu provinsi yang nggak diterjemahin tetap ditulis Ram. Iya, Di tapi petanya. di petanya doang. Nah, Ada kambing nggak kan harusnya. yang di sini kelihatan nggak ya? Ini ada Ram. Heeh. Kalau di dalam ceritanya sih udah kambing, ada provinsi udah kambing. Jadi secara setting bagus banget. Nah kemudian hal yang kedua yang bikin aku di dalam setting itu ternyata ada di dalam intrik politik perang. Ini kan ceritanya Cina diinvasi Jepang ya, kayak perang Sino-Japan War tuh. Dan emang penulisnya terinspirasi dari itu ya. Itu tuh apa namanya? Kemudian ada elemen-elemen fantasinya. Aku kan mikir, ini fantasinya kapan metune? Iya Katanya kan? fantasi. Katanya gitu. fantasi. Kemudian ada sosok panteon ya di sini. Sosok dewa-dewa itu langsung aku anjir, ini keren banget. Iya, jadi Dari segi fantasinya, setting, dari segi setting tempat dan setting background fantasinya bagus banget. Dia Lore-nya beneran juga ya. lore-nya itu ngambil sejarah Cina, lore Cina di representasi dituliskan ulang dalam buku ini. Itu good job buatku ya. Ya. Itu kalau Aku ngomongin sebagai fantasi. orang yang awam sama sejarah Cina dan juga tradisi-tradisi lamanya sih tetap enjoy baca ini karena ini adalah hal yang baru. Selama ini kalau aku baca yang adult fantasi itu biasanya kiblatnya itu barat, Mas Daris. Oh. Jadi Twilight ya. Mas Daris kayaknya fansnya Twilight. Oh, cuma baca Nggak, ada banyak banget yang adult. cuma Itu baca kebanyakan Breaking itu Dawn sih. western gitu karena pasti settingnya itu kerajaan. Iya. Kerajaan ada duke. Oh, Terus kalau enggak Yunani, kalau misalnya teman-teman pernah baca Circe, itu bacanya gimana? Circe itu juga yang adult, tapi settingnya itu Yunani. Jarang gitu yang ngangkat dari Asia. sejarah Asia. Ini salah satu, bukan ini yang pertama ya, tapi salah satunya dan yang bagus ini. Gitu. Jadi itu hal baru juga buatku, gitu karena tadinya kan taunya ya cuman kerajaan dengan budaya baratnya, gitu kan zaman-zaman Victoria lah. Gitu. Apa istilahnya? Abad pertengahan lah ya. Iya, abad pertengahan. Abad pertengahan. Gitu. Di sini malah dicampur aduk nih. Hmm, Ada zaman ini, dicampur aduk jadi satu. betul. Harusnya belum ada ini nih, ini. Iya. Tapi good job kok dan ini beneran pseudo dunia kita ya. Dan Ada Hysteria. risetnya ini luar biasa. Ekstensif banget. Luar biasa. Kelihatan kok dari settingnya yang di itu kelihatan banget. Ya, secara setting terpuji, secara apalagi nih ceritanya gimana ya ceritanya itu seram. udah bukan tragis lagi tapi seram. Ini tuh dia itu tanpa sensor menggambarkan kebrutalan perang di volume 1. Iya. Dan itu kontrasnya jauh banget. Bab awal itu menggambarkan masa sekolah. Jadi tokoh utamanya ini ya namanya tuh Fang Runin, biasa dipanggil Rin. Dia itu anak angkat ya.
anak angkat di sebuah keluarga yang tidak berpunya, yang miskin, yang salah satu sampingannya itu adalah penyelundup opium. Penyelundup opium, kemudian karena orang tua angkatnya ini merasa nggak bisa lagi untuk membiayai dia, akhirnya mau dinikahin nih. Ini kan trop banget nih. Dinikahkan ya? Iya, mau dinikahan, sorry. Kan trop banget nih mau dinikahkan sama orang lain, tapi Ren ini nggak mau. Terus akhirnya dia milih untuk kabur. Cara kaburnya itu gimana? Yaitu dengan daftar ke sekolah militer. PNS. Jadi PNS. Biar bisa kabur dari rumah. Keju namanya. Iya. Gimana baca? Keju? Keju atau keju Ya ya? entahlah itu. Ya, PNS yang penting. Iya. Jadi ada tesnya gitu, terus nanti masuk ke akademi militernya di Sinegar. Akmil lah kalau kita. Iya, gitu. Jadi dia masuk Akmil nih, biar nggak dinikahkan sama om-om lah ya. Gitu. Itu kan trop Asia ya? Iya. Trop Asia. Bagaimana orang-orang Asia, terutama Cina ya, terutama Cina. Suka menjodoh-jodohkan. Kamu anak wanita itu aset untuk dan tanda kutip dijual itu. Makanya Rin ini kan dia ingin melawan takdir. Bahasanya kan begitu ya. Iya. Ingin melawan takdir. Kemudian digambarkan secara literal. Melawan takdir. Takdir itu kan kalau ngomongin takdir itu kan ada hubungannya sama dewa-dewa ya. Iya. Dewa yang menentukan takdir. Nah, dia di kepercayaan Cina ya. Dia melawan, akhirnya ujung-ujungnya melawan takdir secara literal. Bagusnya di situ sih. Highlight ke karakternya itu luar biasa bagus. Di sini ya, terutama di Poppy War nih, di Poppy War. Kemudian kenapa judulnya kok Poppy War itu juga nanti akan ada korelasi. Kenapa sih kok opium? Apa sih opium itu? Apa hubungannya opium dengan cerita ini? Nanti akan dijawab dengan kenapa perang opium gitu? Perang memperebutkan opium kah? Nah, atau apa? Aku juga apaan sih? Tadinya apa? Dan ini tidak terjawab di sini, by the way. Terjawabnya tuh seiring waktu di buku berikutnya juga. Dan tidak subtle. Kita harus narik sendiri. Iya, narik sendiri, benar. Gitu. Nah, Rin juga novel ini juga tidak malu untuk membuat kasarnya apa? Heroin yang anti-hero. Heroin yang anti-hero. Jadi kan biasanya kalau heroin itu kan bahkan yang borderline Mary Sue ya, yang perfect, umumnya cantik gitu. Apalagi yang adult ya. Iya, apalagi yang adult gitu. Pasti akan, biasanya itu akan digambarkan dia merasa dirinya tidak menarik, tapi sebenarnya banyak cowok yang suka. Yeah. Biasanya gitu. Kita lihat di Bella kayak gitu kan. Contohnya Bella aja yang Mas Bella Daris ya? tahu. So nggak tahu. Gitu. Kemudian beberapa novel yang adult yang aku baca juga kayak gitu. Biasanya gitu. Katniss juga. Katniss juga, walaupun dia nggak digambarin banyak cowok yang suka ya, tapi diperebutkan. Gitu, diperebutkan. Terus dua cowok. Wah. Dia juga. Ya, itu umum lah, trop umum. Terus banyak kelebihannya gitu kan. Katniss yang pintar banget berburu dan lain-lain. Rin ini pure kerja keras. Kalaupun awal-awal baca tuh kayak aku nggak merasa ada hal lovable dari dia, kecuali kerja kerasnya ya. Iya. Sebenarnya lovable itu bukan kalimat yang tepat sih, Mbak. Iya kalau sih. Mbak Tika. Apa ya yang bikin ini pantas jadi heroin gitu? Iya. Jadi dia itu udah jelek, kasarnya hitam, pendek. Iya, secara kemudian fisik juga kurang menarik untuk orang-orang kurang Cina, menarik. ya, apalagi di kota gitu di kan. kota. Kemudian juga hal yang bikin dia menarik itu yaitu betapa dia ingin mandiri, dia ingin lawan takdir itu. Itu tema yang kemudian dia eksplor terus sampai ke titik paling seram. Iya. Ya. Di akademi itu. Jadi Rin udah kan berhasil masuk ke akademi dan ini ya. Untuk ini mungkin untuk sebagian orang akan merasa ini humor ya. Jadi Rin ini kan masuk ke akademi itu menjelang remaja. Kemudian dia datang bulan untuk pertama kalinya gitu. Kalau orang baca mungkin ini lucu nih, dia nggak tahu kalau datang bulan tapi dikira mau mati gitu-gitu segala macam. Tapi setelah itu penulisnya memutuskan untuk membuat Rin memilih sebuah keputusan yang ekstrim kalau menurutku. Maksudku itu implikasinya kan seperti ini. Kalau seumpamanya kamu tuh tidak punya apa-apa dari kalangan keluarga miskin, kamu tidak punya apa-apa selain yang ada padamu. Iya. Jadi kalau kamu ingin melawan orang-orang yang punya privilege, kamu harus bertindak luar biasa ekstrim. Sampai keputusan Rin untuk tidak mens lagi itu lah ya, nanti ya tidak mens lagi dengan digambarkan yang cukup berestok ya. Itu
nyeri tapi understandable Betul. dengan seperti itu kan seram banget. Makanya aku bilang ini no sensor Iya. dalam artian ketika harus kejam dia kejam. Betul. Dan ini highlight sedikit ya Mas dari soal keputusan Rin untuk tidak datang bulan lagi. Itu mungkin orang mikirnya ini kayak sambil lalu aja gitu kan, sambil lalu biar make sense aja, kok Rin lagi perang tapi nggak pernah dapet gitu kan. Mungkin akan ada yang nitpick kayak gitu, dan itu sama penulisnya dibikinlah Rin untuk tidak hide lagi. Tapi menurutku itu penting. Seperti tadi, Rin itu udah nggak punya apa-apa lagi, dia tuh lagi mencari tempat di dunia, dan salah satu caranya adalah dengan merelakan kodratnya gitu. Kalau di buku yang adult yang lainnya sempat juga ada yang mention soal itu, dan itu untuk kebutuhan cerita Mas Daris. Jadi nggak cuman asal nyebut aja gitu. Jadi di buku Cinder, kalau teman-teman udah ada yang baca, itu tokohnya itu adalah perempuan cyborg. Jadi sekitar 80% atau berapa persen, hampir seluruh tubuhnya itu sudah diganti mesin, kecuali sistem reproduksinya masih selamat. Dan kalau dari aku nih, implikasinya adalah itu untuk membuat pembaca menaruh harapan. Kalau Cinder ini masih punya harapan untuk meneruskan hidupnya yang lebih baik lagi. Sedangkan Rin ini kan digambarin apalagi di perang ya. Karena situasi perang ya, dia istilahnya do or die. Iya, udah nggak mikir lagi ke depannya nanti bakal gimana. Yang penting hari ini masih bisa hari hidup ini masih aja. bisa hidup. Gitu. Dan situasi perangnya benar. Kami bilang berkali-kali situasinya perang serem. Kenapa kita bahas Rin ya? Sebenarnya ada banyak tokoh menarik, ada Altan, ada Neza, ada kita, ada Kitai. Tapi kenapa kita bahas Rin? Karena dia adalah heroin yang enggak biasa. Dia heroin yang diarahkan menuju anti-hero. Iya. Bukan villain ya. Bukan villain, anti-hero. Kita tidak akan sepakat nih dengan banyak keputusannya. Tapi kita akan bisa bersimpati dengan segala kesusahannya. Ya, kalau mengutip teman kita bilang, perang itu apapun keputusannya itu nggak ada yang benar. Apalagi semakin dragging akan semakin banyak keputusan salah. Dan Rin live with that, mencoba itu. Dia seumur hidup dia jadi dia baru merasakan kebebasan, kemudian harus direnggut lagi nih. Makanya dia beneran literally berjuang dengan nyawanya, karena yang dipertaruhkan itu bukan hanya lagi dirinya sendiri juga, tapi keberadaannya sebagai ideologinya yang diperangi kemudian. Aku ingin jadi orang merdeka gitu. Itu saat dia merasa aku sudah merdeka nih di Sinegar, tahu-tahu perang yang aslinya datang. Itu yang menarik banget sih soal Rin. Soal Rin. Kenapa kalau kita bahas Rin melulu ya? Karena emang penting untuk Rin dibahas. Karena buku ini menceritakan dia ya. Soal Rin. Nah, kemudian ada karakter lain. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya soal karakter. Akan menarik soalnya kalau kita bahas studi karakter dari Poppy War ini. Enggak cuma Poppy War tapi Republik Naga juga. Iya, di buku kedua. Mungkin nanti ya kalau udah tamat kita akan coba bedah karakternya masing-masing satu-satu. Iya. Sekarang kan belum tamat. Iya, kita masih menunggu Burning God ya. Tapi yang jelas buku ini kalau teman-teman mungkin kurang suka fantasi ya, menurutku cukup oke. Karena elemen fantasinya itu tidak terlalu high. Iya, karena masih karena settingnya juga kan nyerempet-nyerempet ke dunia kita ya. Jadi masih agak-agak relate gitu, masih dan bisa. Ini kayaknya dewa-dewanya itu katalis. Dia bukan yang lore-nya bagus. Nah, yang paling penting adalah ini adalah novel tentang perang. Jadi yang nuansa yang ingin disampaikan itu kan soal anti-war novel dengan menunjukkan seberapa parahnya peperangan. Iya. Dengan sudut pandang wanita. Wanita udah dari kasta bawah bagaimana dia berjuang. Iya. Itu good banget sih. Bahkan kita ya yang baca gitu di satu part gitu perang itu kita sama-sama hancur waktu itu membaca itu. Yang benar-benar kayak harus kita letakkan dulu ini bukunya sebentar, kita nata hati dulu gitu. Aku cukup lama sih, aku berapa? Semingguan baca, 5 hari. Sekitar seminggu. Standar lah ya, iya, standar. Apalagi setebal ini. Dan karena ini kan novel tebal ya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman gitu ya natap layar gitu, kayaknya kita tetap akan merekomendasikan fisiknya sih. Iya. Mungkin itu aja kali ya soal Poppy War, nanti kita sambung lagi Iya, karena di sini kalau kita bahas di sini ntar yang belakang. Yang jelas ini recommended banget, karena recommended banget. Kita akan review berikutnya soal buku sequelnya nih. Dragon Republic Naga. Republik Naga. Iya. Jangan lupa kalau beli yang ori ya.
Ya, Iya. harganya cukup mahal sih tapi it's worth it kok. Iyalah, apalagi setebal ini, bagus pula covernya kan. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Thank you udah ngikutin konten kita soal obrol-obrol perang opium karena mungkin cukup jarang yang bahas juga ya. Jadi makanya kita pengen nge-highlight nih. Ya. Dan ini laku by the way, jadi nggak perlu di-highlight Iya. juga. Oh ya, satu lagi nih yang aku keluhan, tapi nanti aja deh di Dragon Republic keluhannya. Ini bukunya Mas Daris ini cetakan ketiga loh. Untuk sebuah novel fantasi yang terjemahan ini jarang sih sebenarnya, apalagi yang nggak booming banget ya. Iya. Kalau Twilight kan booming, Harry Potter booming. Lord of Ini the Ring udah- apalagi. Iya. Ini cetakannya udah ketiga. Oke, itu aja sih. Thank you teman-teman. Jangan lupa Sampai jumpa like, lagi di comment, subscribe ya. ya, subscribe. Sampai jumpa lagi di Dragon Republic. Ya.